Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita bahas bab kedua. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana, yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar iman berjumlah ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dalil nakli syu'abul iman. Dalil nakli yaitu yang bersumber melalui Al-Quran ataupun Al-Hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu daripada cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam syu'abul iman. Macam-macamnya para ahli hadis merangkum dalam 77 cabang keimanan menjadi 3 kategori berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana tadi dibahas dalam hadis tersebut, bahwasanya syu'abul iman terbagi menjadi 3 kategori. Adapun kategori yang pertama yaitu niat, akidah, dan hati, yang jumlahnya ada 30. Yang kedua yaitu lisan atau ucapan, yang jumlahnya ada 7 cabang. Dan serta kategori yang ketiga yaitu seluruh anggota badan, yang jumlahnya ada 40 cabang. Secara rinci, masing-masing dari syu'abul iman terdapat pada daftar berikut. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat,
akidah, dan hati. Kemudian kategori yang kedua yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga yaitu cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Selanjutnya yaitu tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak pula hatinya untuk segera mengamalkannya. Kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Selanjutnya, yang keempat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Selanjutnya, yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Dan yang ketujuh yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang dimilikinya. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan, perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral dan bahkan agama melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Abu Bakar bin Lail dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, selanjutnya munafik yang membencinya, selanjutnya kafir yang memeranginya, selanjutnya nafsu yang menentangnya, dan yang terakhir setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Itulah materi pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum penggerak ataupun SMK Pusat Keunggulan tahun 2025. Bab yang kedua. Semoga bermanfaat. Untuk update video-video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.